Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi ala wabarakatuh. ni'matil istima' fillah. Masya Allah ala ni'matil ukhuwah fillah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, sebelum kajian Al-Fakir mulai, barakallah, ini mungkin Al-Fakir pertama kajian bersama antum orang, walaupun hampir sering dulunya sebetulnya Al-Fakir kajian-kajian online, baik melalui media Google Meet dan lain sebagainya, tetapi berhubung sekarang banyak kegiatan di dunia offline, majelis dan lain sebagainya, sehingga semua majelis online Ana pun sebagian besar Ana tutup. Ya, alhamdulillah dengan adanya semangat seperti yang ada di malam hari ini dari kalian untuk tetap mengaji ilmu, tetap belajar, tetap mendengarkan ilmu walaupun melalui media yang terbatas, hanya melalui media online, tidak secara langsung bertatap muka, tetapi ini adalah suatu hal yang insya Allah tak kalah mulia dengan ketika kita mengkaji secara langsung. Karena yang terpenting, berapa banyak orang yang ketika mereka hadir di majelis secara langsung bertatap muka, tetapi rohaniah mereka nggak hadir. Sehingga keberkahan dari majelis pun mereka dapatkan, tapi hanya sedikit. Dan ilmu mereka dapatkan apabila mereka benar-benar merhatikan. Tetapi di dalam majelis yang seperti ini, walaupun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung melalui daerah yang berbeda-beda, Allah Subhanahu wa taala memandang apa yang ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala akan memandang apa yang menjadi niat kita. Itulah yang terpenting di sini. Dan ini sebelum kami mulai kajian, kami ingin menyampaikan dan mengingatkan sekaligus mengapresiasi kepada seluruh, wabil khusus semua kepengurusan, penanggung jawab, dan semua ustadzah, ustadz yang ada di dalam majelis Bait Muhammadi. Semuanya insya Allah selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan istiqamah, walaupun berjuang melalui media online ataupun juga ada media offline dan lain sebagainya, tapi semua itu kembali kepada niat kita. Nah, makanya di awal ini Al-Fakir ingin mengingatkan untuk menata niat kita dan menata keseriusan kita untuk mengaji, walaupun melalui media Google Meet. Kalau kita serius, kalau kita benar-benar ingin mencari ridho Allah, ingin mengambil warisan dari warisannya Rasulullah, kita ngambil ilmu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada kita lebih, bahkan bisa jadi lebih daripada majelis yang secara langsung. Itu semua dibedakan dari apa yang menjadi isi hati dari diri kita masing-masing. Nah, jadi sebelum kita mulai kajian di malam hari ini, dan di setiap antum melakukan kajian online, tata hati terlebih dahulu, niatkan untuk Allah, niatkan untuk Rasul, niat thalabul ilm, niat mencari ilmu, niat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, niat untuk menjadikan kita semua menjadi ahli ilm, ataupun nanti kita diberi anak keturunan yang menjadi ahli ilmu, dan seluruh niat-niat baik di dalam diri kita, sebagaimana niat daripada orang-orang tua kita, niat dari orang-orang soleh terdahulu, kita masukkan niat kita ke dalam niat-niat mereka. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wa nafa' wal intifa' tadhakkur tadhkir wal hadd ala tamassuk bi kitabillah wa sunnah rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'an wajhillah, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pandangan Allah Subhanahu wa taala, wa mardhatih, ridhaan Allah Subhanahu wa taala, bi qurbi sawabi Subhanahu wa taala. Kita niatkan juga biniyatil futuh, supaya kita mendapat pemahaman dibuka, kesulitan-kesulitan dihilangkan, diberi kecerdasan, diberi kepintaran, diberi kekuatan di dalam menghafal dan lain sebagainya. Biniyatil futuh,
wal munuh wa rusul salahil galab wal jasad war ruh mithla man wa abauna wa ajdaduna wa rijaluna masyayikhuna wa ahluna aslafuna salihun Allah yadkhilni yadana fi niyatihim wa akhlaqana fi ahlakihim wa amalana fi amalihim ala hadhihi niyah wa ma qasadu qasadna wa talabu talabna ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah semuanya. Itu tadi saya menyampaikan niat karena penting segala sesuatu itu dimulai dengan niat. Ketika kita memiliki niat yang bagus, maka hasilnya akan bagus. Ketika kita salah di dalam berniat, maka hasilnya pun akan jelek dan buruk. Karena yang Allah pandang adalah hati kita, yang Allah pandang itu niat kita. Ketika kita sudah menata niat yang bagus, jangan bingung dan jangan khawatir dan jangan mendengarkan omongan orang. Entah ada orang yang suudzon, ada orang yang mau berburuk sangka, ada orang yang mencaci dari perbuatan baik kita ataupun niat baik kita, nggak masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghiraukan itu dan tidak memandang kepada itu semua. Yang Allah pandang adalah gimana hati dan niat kita semuanya. Ya, insya Allah dengan niat yang tadi kita baca itu semua akan menjadikan hati kita dan tujuan kita semuanya murni karena Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapat keberkahan dan keberkahan yang lebih insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ini kajian santai ya karena Al-Fakir sudah sampaikan sebelum-sebelumnya kepada panitia dan semua keluarga besar masjid Majelis Bait Al-Muhammadi bahwasanya Al-Fakir ini di hari-hari ini memang agak sibuk karena ada beberapa acara dan kita juga di hari Tarwiyah malam Arafah juga besok ya. Jadi mohon maaf kalau Al-Fakir malam hari ini nggak bisa open kamera dan ini juga sebetulnya agak keburu tadi karena masih ada urusan untuk menyiapkan acara besok. Ya, kita besok ada acara buka bersama hari Arafah dan membaca zikir seperti orang-orang yang ada di Arafah. Dan lain sebagainya juga bersama santri-santri. Tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan dan supaya tidak mengurangi amanat dan tanggung jawab saya karena saya telah menerima dan mengatakan siap untuk kajian di malam hari ini. Saya akan terus mensupport, mendukung semua kegiatan-kegiatan positif. Semuanya akan kita dukung dan semuanya akan kita bantu semaksimal dan sekuat tenaga kita. Ya, karena itu merupakan perjuangan-perjuangan. Ya, orang berjuang itu macam-macam. Ada yang berjuang dengan ilmu, ada yang berjuang dengan tenaga, ada yang berjuang dengan pikiran, ada yang berjuang dengan medsos, ada yang berjuang dengan jempolnya, ya di statusnya, di chatnya, di semuanya, dan semua itu akan membuktikan dan menjadi tanggung jawaban kita nanti kelak di akhirat. Nah, siapa yang berjuang dan niatnya karena Allah dan untuk menggembirakan Rasulullah, maka itu akan sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang menggunakan medsosnya ataupun alat-alat dan lain sebagainya untuk sesuatu yang membuat Rasul sedih, maka itu akan mengecewakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, saya mengucapkan syukur dan mengapresiasi kepada semua yang hadir di dalam link ini. Walaupun Al-Fakir sendiri tadi belum sempat nyebar, ya biasanya Al-Fakir nyebar ini nge-share, baik dari story dan lain sebagainya. Tapi kegiatan malam ini belum sempat Al-Fakir share, mohon maaf. Tapi itu juga merupakan tanda bahwasanya Al-Fakir ingin benar-benar mengetahui gimana sih majelisnya kalian orang. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini merupakan suatu hal yang benar-benar harus kita apresiasi karena di malam minggu di saat orang-orang semuanya pasti senang dengan liburan, asik nongkrong ataupun mereka ke kafe ataupun mereka jalan ke bioskop dan lain sebagainya. Seru-seruan sama teman-temannya tapi masya Allah kalian menggunakan HP kalian untuk mengaji. Nah, ini luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Di saat orang-orang mereka memegang handphonenya, tapi mereka menggunakan handphonenya mungkin untuk nonton film ya, untuk apa namanya nonton drakor, di film India atau mendengarkan musik, nyanyi dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah antum orang, kalian orang semua diberi oleh Allah taufik, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, kekuatan, inayah, pertolongan dari Allah untuk menggerakkan jempol jari kita masuk di dalam ruangan ini. Dan alhamdulillah, ini harus kita syukuri lebih dari yang lain. Karena ketahuilah, ketika kalian mendengarkan, kamu saat ini mendengarkan ucapan ini, kamu ya kamu,
kamu mendengarkan ucapan ini di saat ini, berarti itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saat ini benar-benar sedang menginginkan kebaikan dalam diri kamu. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala menyayangi dan mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan buat hamba tadi dalam suatu kebaikan, dalam suatu kemanfaatan. Dan adanya antum di tempat ini, di media yang terbatas ini, antum masih mau mendengarkan kajian, ini menunjukkan bahwasanya Allah menginginkan kebaikan buat kamu. Makanya saya minta wasbir, bersabar. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, wasbir nafsaka, sabarkan diri kamu. Buatlah sabar diri kamu. Ketika kamu bersama dengan orang-orang yang mengajak kamu kepada Allah, mengingatkan kamu kepada Allah, mendekatkan kamu kepada Allah, sabar. Mungkin ketika kita menonton film, menyaksikan hiburan dan lain sebagainya, kita merasakan waktu berlalu begitu cepat dan tidak terasa. Ketika kita liburan dan lain sebagainya, kita ada nggak ngerasa kok begitu cepat ini waktu berlalu. Nah, tapi sebaliknya, terkadang kita di dalam majelis ilmu merasa nggak betah ya. Terkadang ketika kita mendengarkan ilmu, waduh, ini lagi, ini lagi. Nah, nggak betah. Ataupun kadang kita ketika sholat, buru-buru. Nah, ataupun ketika kita lagi mau melakukan suatu ibadah yang lain, kita merasa, apa namanya, tidak merasakan senang seperti senangnya kita di dalam hiburan dan lain sebagainya. Nah, makanya yang perlu kita ingatkan, isbir, bersabar. Nah, sabarlah bersama orang-orang yang mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal seperti ini ketika kita paksakan nanti akan membuahkan hasil yang begitu nikmat. Dia akan membuahkan hasil yang begitu nikmat, yang kenikmatan itu akan mengungguli seluruh kenikmatan yang ada di dunia. Makanya dalam salah satu makalah seorang ulama, Imam Al-Laits, beliau mengatakan, "Man sabara ala nasabi talabil ilmi fil ibtida wajada fi awaqibihi." Siapa orang yang mau bersabar, ya, dia mau bersabar dari pahitnya menuntut ilmu. Nah, orang menuntut ilmu kan pahit, pasti capek dengerin, kadang pusing, kadang ngantuk, ya kadang lapar, kadang gitu ya. Apalagi kalau ngajinya di pondok, ya Allah, ada bangun malam, ya, ada mutolaah, murajaah, ada dihukum, ada ditakdir, ya, takzir dan lain sebagainya. Hahagada, dan beginilah siapa orang yang mau menahan, bersabar atas pahitnya belajar di awal, maka di akhir nanti dia akan merasakan kelezatan dan kenikmatan yang mengungguli seluruh kenikmatan dan kelezatan yang ada di atas dunia. Semua kenikmatan yang ada di atas dunia ini kalah dengan kenikmatan ketika kita memiliki ilmu. Nah, ketika kita memiliki ilmu, kita akan merasakan suatu kelezatan dan kenikmatan yang lebih dari segalanya. Kalau nggak percaya, tanyakan kepada mereka yang gagal atau mereka yang bodoh ataupun mereka yang tidak memiliki ilmu. Apakah sama mereka yang punya ilmu dengan mereka yang nggak punya ilmu? Pasti beda. Pasti beda. Mereka yang memiliki ilmu, mereka fafus bi ilmin. Mereka beruntung dengan ilmu-ilmu mereka. Karena orang hidup di dunia butuh ilmu dunia. Orang ingin mencari akhirat butuh ilmu akhirat. Nggak ada ceritanya orang hidup ini nggak butuh sama ilmu, nggak ada. Segala hal dibutuhkan sama yang namanya ilmu. Semuanya, mau kita cari dunia, cari akhirat, semuanya harus dengan ilmu. Nah, makanya suatu keberuntungan di malam hari ini, antum orang, kalian orang mendapatkan salah satu warisan dari warisan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dari segalanya. Ketika kita mendapatkan harta, kita terkadang merasa bahagia, senang, masya Allah, apalagi ditransfer ya, transfer sama orang banyak, wah senyum-senyum, ya dapat hadiah uang, wah senyum-senyum senang. Jualannya laku, wah masya Allah bahagia. Kita merasa bahagia ketika mendapat uang. Ketahuilah, dengan mendapatkan ilmu kita seharusnya lebih bahagia dari ketika kita mendapatkan uang. Karena para nabi tidak ada yang mewarisin uang. Mereka nggak mewarisin emas, mereka nggak mewarisin perak. Yang mereka warisin adalah ilmu. Ya, ini adalah warisan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman akhadaha faqad akhadha bihaddin wafir. Siapa orang yang mengambil nih warisan, maka dia sungguh telah mengambil warisan yang banyak dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan hanya tadi di awal kami mengingatkan tentang niat. Kemudian kedua kami mengucap syukur dan mengapresiasi kegiatan-kegiatan kalian orang semuanya, kamu orang yang ada di tempat ini, di media Google Meet ini, dalam majelis ini, masya Allah. Dan ini merupakan suatu hal yang positif dan yang harus kita dukung, yang selalu harus kita dukung. Alhamdulillah.
Masya Allah, kajian malam hari ini seperti tadi saya juga sudah mengucapkan minta maaf ya. Saya mengucapkan minta maaf karena nggak bisa open kamera karena ini sebetulnya keadaan di belakang itu rame. Kita masuk ke kamar tempat apa namanya Sohibul Hajah. Insya Allah nanti setelah ini saya masih akan melanjutkan perjalanan dan mungkin baru kembali ke rumah nanti tengah malam daripada kajiannya kita undur jam 12. Nah, lebih baik kita kajian sekarang walaupun hanya melalui suara nggak apa-apa. Saya berpesan kepada semua admin dan lain sebagainya yang ada di dalam Google Meet room kita malam hari ini, Masya Allah, tolong diingatkan apabila suara Al-Fakir nggak jelas atau nggak masuk atau nggak kedengaran, langsung aja diputus nggak apa-apa, diingatkan aja karena Al-Fakir nggak melihat HP. Nah, ini sambil apa namanya duduk dan sambil minum nggak fokus ke HP, jadi nanti diingatkan aja, diputus aja kalau suaranya nggak jelas. Alhamdulillah. Kajian malam hari ini bertema pengorbanan sebagai wujud cinta dan kepedulian dalam memahami Sampai itu makna kajian. makna berkorban. Siapakah dia? Alhamdulillah. Ya Karim ya Rahim. Sebentar, sebentar. Nah, tak minum dulu bentar. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Alhamdulillah. Malam hari ini sebelum kita membahas tentang makna berkorban dan lain sebagainya, mewujudkan cinta. Intinya kita ini ingin membahas tentang pengorbanan nantinya, tapi sebelumnya kami ingin menyampaikan beberapa hal yang harus kita perhatikan, bahwasanya kita saat ini sedang berada di malam yang mulia. Akhwati wa akhwani, semua saudara-saudariku, kita malam hari ini berada pada malam yang sangat-sangat mulia. Kenapa saat kami menyampaikan seperti ini terlebih dahulu? Supaya menyadarkan kita. Karena sangat jarang sekali para pendakwah, para pengajar, para penceramah, mereka menjelaskan atau menyampaikan tentang kemuliaan-kemuliaan di 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Padahal sebetulnya ya, 10 malam Dzulhijjah ini merupakan malam yang sangat mulia, bahkan lebih mulia dari malam-malam lainnya. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin ala amalus salihu fihinna ahabba ilallah subhanahu azza wa jalla min ashri Dzulhijjah." Tidak ada malam yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh di dalamnya lebih dari 10 malam Dzulhijjah ini. Ini 10 malam Dzulhijjah ini malam yang sangat utama, yang mulia, yang Allah cintai di dalamnya untuk beramal bagi para hamba-hambanya. Jadi amal soleh kita di dalamnya berbeda dengan amal soleh kita di hari-hari lainnya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Nah, kita kalau kemuliaan malam Lailatul Qadar, kemuliaan bulan Ramadan, kemuliaan bulan Rajab, dan lain sebagainya, kita mungkin sering mendengar, tapi sangat jarang digaungkan tentang 10 malam bulan Dzulhijjah ini. Padahal ini malam yang mulia. Bahkan para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah, "Walal jihad fisabilillah?" Apakah jihad fisabilillah tidak bisa mengalahkan dengan kemuliaan malam-malam ini untuk beramal di dalamnya? Enggak, kata Rasulullah. Bahkan jihad pun enggak bisa mengalahkan. Kecuali orang yang berjihad, dia berangkat dengan diri dan hartanya, kemudian pulang tidak membawa sesuatu. Maksudnya apa? Nah, dia meninggal di medan perang. Ya. Nah, disinilah menunjukkan bahwasanya amalan di 10 malam Dzulhijjah pertama ini merupakan suatu amalan yang agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Paling afdalnya hari-hari yang ada di dunia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah. Paling afdalnya hari adalah hari-hari yang ada di 10 Dzulhijjah. Kenapa sih? Karena pada hari-hari ini Allah mengumpulkan banyak ibadah di dalamnya. Ada ibadah haji yang mana nggak ada di setiap bulannya, hanya ada di
10 Dzulhijjah ini khususnya Arafah. Ya, ya tadi saudara-saudari kita umat muslimin muslimat mereka berwukuf di Arafah, masya Allah. Nah, semoga kita yang belum bisa berangkat haji, insya Allah segera Allah panggil kita untuk berangkat haji, insya Allah. Nah, mereka berangkat haji, mereka wukuf ada di Arafah. Di antaranya juga puasa, di antaranya juga sholat, sunnah, dan lain sebagainya, amalan dzikir. Banyak sekali amal ibadah yang Allah kumpulkan ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Bahkan kalau sudah masuk 10 hari Dzulhijjah ini, mereka terutama Rasulullah SAW, beliau tidak berhenti untuk berpuasa. Dari tanggal 1 sampai 9 ini beliau terus berpuasa. Dan kemudian di hari Idul Adha pun beliau berpuasa. Tapi puasanya dari setelah sholat subuh, tidak makan, tidak minum sampai sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, mereka berbuka. Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri disunahkan buka sebelum sholat. Sebelum sholat kita makan minum dulu. Untuk apa? Membedakan dengan hari-hari sebelumnya. Karena hari-hari sebelumnya bulan puasa kan, kita puasa setelah subuh. Tapi kalau pas Idul Fitri, sebelum Idul Fitri, makan dulu. Ya. Kalau Idul Adha enggak, setelah sholat subuh disunahkan imsak, bertahan. Enggak makan, enggak minum. Nanti setelah sholat Idul Adha baru makan, baru minum. Seperti itu. Masya Allah. Ini hari-hari yang mulia, malam-malam yang mulia. Bahkan Allah gunakan untuk bersumpah. Allah bersumpah dalam ayatnya, wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan demi 10 malam. Itu para ulama mengatakan 10 malam yang dimaksud adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Allah. Tidak mungkin Allah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang mulia. Nggak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu yang remeh, nggak mungkin. Pasti itu sesuatu yang mulia. Dan 10 malam Dzulhijjah itu adalah sesuatu yang mulia yang digunakan bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maksimalkan, kata Rasulullah, dengan apa? Fa'akthiru fihinna at-tasbih, banyakin di dalamnya bertasbih, mengucap subhanallah, tahmid, mengucap alhamdulillah, tahlil, mengucap la ilaha illallah, takbir, mengucap Allahu akbar. Banyakin dah zikir di dalam hari-harinya, terutama besok. Ya, malam ini malam Arafah, besok untuk wilayah Indonesia matlak kita adalah hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Niatkan mulai saat ini, nawaitu som Arafah sunnah, ya, niatkan puasa sunnah yaum Arafah, niat puasa sunnah hari Arafah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman-iman, kalau kita nggak puasa rugi, nyesel. Kenapa? Ini satu hari puasa, kata Rasulullah SAW, kabar baik bagi orang yang mau berpuasa di hari Arafah, akan diampuni dosanya selama 2 tahun. Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanah allati qablah was sanah allati ba'dah. Kata Rasulullah, akan diampuni dosanya tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Allahu akbar. 2 tahun dosa dan kesalahan akan diampuni dengan dia berpuasa 1 hari saja. 1 hari berpuasa dapat menjadi sebab untuk diampuni dosa selama 2 tahun. Makanya selama 2 tahun, makanya ketika hari Arafah malam hari ini kita niatin berpuasa, insya Allah dosa-dosa kita selama 2 tahun akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berpuasa. Insya Allah semuanya akan diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita selama 2 tahun. Sementara Al-Fakir minum dulu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nah, jadi siapapun di antara kita yang ada di dalam kajian malam hari ini, niatin dari sekarang untuk puasa sunnah Arafah. Walaupun kita misalnya besok nggak sempat puasa, Allah akan nilai niat kita. Insya Allah dimasukkan ke dalam orang-orang yang mau berpuasa. Ya. Kemudian amalan juga, berbagi amalan ini ya. Amalan juga yang tak kalah penting adalah besok ketika hari Idul Adha. Jangan lupa bagi siapapun yang memiliki rezeki untuk berkorban. Ya. Korban. Masa kita beli handphone iPhone, beli handphone mahal-mahal bisa 10 juta, 12 juta bisa, beli kambing 2,5 juta, 3 juta nggak bisa. Ya. Nah, padahal ini korban itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah di hari Idul Adha. Kata Rasulullah SAW, ma'amila adami amalan
ahabba ilallah azza wa jalla yauman nahar min hirakatid dam. Tidak ada suatu amalan bagi para manusia yang lebih dicintai oleh Allah di hari Idul Adha lebih dari menumpahkan darah binatang kurban. Nah, jadi itu amalan yang paling afdal di hari Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Mampu dengan kambing, yang mau ikut urun sapi atau beli sapi silahkan. Ya kurban, jangan sampai kita nggak kurban rugi. Ini kurban, tetes darah pertama mengalir itu akan menjadi pelebur penghapus dosa kesalahan kita. Allahu Akbar. Dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebanyak bulu dari binatang kurban kita itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala hasanah, satu kebaikan. Bikulli syar hasanah, kata Rasulullah. Setiap satu rambut akan ditulis satu kebaikan. Nah, jadi ketika kita memiliki kelapangan, hendaknya kita jangan lupa berkorban. Berkorban. Kemudian tak lupa penting juga besok di hari Arafah, puasa ataupun nggak puasa, jangan lupa kita banyakin zikir. Ya tadi banyakin zikir. Ya, kalau bisa membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, bagiatus shalihat diulang-ulang. Baca juga la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, diulang. Kalau bisa bagusnya berapa kali? 1000 kali. Ya, Al-Ikhlas juga baca. Kalau bagusnya berapa? 1000 kali. Ayat kursi juga baca. Bagusnya berapa kali? 360 kali. Kalau nggak mampu, mau baca banyak-banyak gak kuat, Beb. Ya, nggak mampu kita baca 5 aja sudah. Alhamdulillah. Ya, bismillah. Seberapa banyak pun nggak masalah. Mau dibaca sedikit juga nggak masalah. Yang terpenting jangan lepas dari kita membaca zikir. Ya. Dan di malam Idul Adha, tadi kelupaan juga, di malam Idul Adha, itu amalan yang terbaik adalah kita hidupkan malamnya dengan bertakbir. Syiar Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan dengan munajat, berdoa. Karena termasuk salah satu malam tidak ditolak doa seorang hamba adalah malam Idul Adha. Kata Rasulullah SAW, ya, malam Idul Adha itu tidak akan ditolak doa seorang hamba. Banyakin doa, jangan ntar malam Idul Adha malah nonton film, malam Idul Adha malah nontonin kambing aja, nontonin sapi aja, nggak ada gunanya, nggak ada kerjaan ya. Ya, kecuali kalau ngasih makan atau merhatiin nggak apa-apa. Ini nggak keliling masjid-masjid cuma ngeliatin kambing satu-satu. Gunakan untuk takbir. Begitu pula yang bertakbir laki-laki dengan suara, jangan cuma suara son aja. Apalagi besar-besaran sonnya diputer kenceng tapi orangnya nggak ada yang takbir. Apalagi kalau sudah sonnya diputer kenceng, bukan takbir suara sonnya, malah suara DJ, ya. Malah suara sonnya band-band dan lain sebagainya, musik-musik ya. Jangan, tunjukkan syiar Islam dengan bertakbir, ya, dengan bertakbir. Takbir di malam hari itu. Takbirnya Idul Adha ini ada dua ya, beda sama Idul Fitri. Ini catatan penting. Ini ilmu. Takbir itu ada dua, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Kalau Idul Adha ini ada dua. Kalau Idul Fitri kan takbirnya hanya mursal aja setelah maghrib sampai sholat Idul Fitri. Setelah itu sudah nggak ada kesunahan takbir. Tapi kalau Idul Adha ini berbeda. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Kalau takbir mursal itu bebas, tidak terikat dengan sholat. Mau setelah sholat atau bukan waktu sholat juga nggak apa-apa, bebas. Yaitu kapan? Mulai setelah maghrib, seperti Idul Fitri. Mulai setelah maghrib sampai sholat Idul Adha. Itu mursal, bebas, dia mau takbir di mana aja bebas. Jam 12 malam, jam 2, mau jam 3, mau waktu kapan silahkan bebas. Ada lagi takbir muqayyad. Nah, jadi selain di malam itu ada sunnah takbir juga kalau Idul Adha. Mulai kapan? Mulai nanti subuh. Ya, nanti subuh kan subuh hari Arafah. Jadi nanti subuh kita sudah disunahkan untuk takbiran. Tapi muqayyad setelah sholat. Nah, maupun sholat sendiri nggak apa-apa. Setelah sholat sendiri pun takbir sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, diulang takbir setelah sholat. Mulai kapan? Nanti subuh. Itu namanya takbir muqayyad. Idul Adha adanya. Nanti setelah sholat duhur lagi takbir. Kalau nggak setelah sholat jangan. Itu sunahnya setelah sholat. Setelah sholat duhur, setelah sholat asar baca lagi. Itu terus hari Arafah, hari Idul Adha, hari Tasyrik 1, 2, 3 sampai akhir hari Tasyrik baru tidak disunahkan lagi. Ya.
Jadi berawal dari tanggal 9 Arafah subuh besok sampai hari tasyrik akhir, yaitu ketika sholat asar. Tadi setelah sholat asar sudah nggak disunahkan lagi. Terakhir sampai setelah sholat sunnah asar, sholat asar aja. La ilaha illallah. Ntar kalau ada pertanyaan nggak apa-apa ntar. Insya Allah kalau bisa dijawab kita jawab karena di sini kita sama-sama belajar. Tidak ada maksud menggurui, tidak ada maksud memberitahu. Karena ini sama-sama belajar dan Al-Fakir pun ini pun nggak apa namanya nggak berpegang sama kitab ini lagi yang ntar Insya Allah kalau lain waktu Insya Allah kita akan buka kitab, kita baca kitab. Nah, kalau malam hari ini kan sesuai dengan tema apa yang ada di kepala ini keluar terkait dengan kurban. Ya. Alhamdulillah. Jadi itu tadi sekedar selingan untuk pemberitahuan buat kita semua seputar 10 malam Dzulhijjah dan hari Idul Adha khususnya amalan-amalan bagi kita semuanya. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang kurban. Sebelumnya Al-Fakir mau minum dulu sebentar. Alhamdulillah, ya Rabb. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan materinya tentang kurban. Sebelumnya, kurban ini sangat terikat, memiliki kisah yang sangat erat dengan pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita bercerita tentang Nabiullah Ibrahim, nggak akan ada hentinya. Karena bagaimana kehebatan beliau, kesabaran beliau, keteguhan beliau yang luar biasa. Beliau merupakan contoh panutan teladan bagi kita semua. Gimana beliau sukses menghadapi semua ujian-ujian yang Allah berikan kepada beliau. Kalau kita mau petik semua kisah indah, cinta, kasih sayang, pengorbanan, dan kesabaran Nabiullah Ibrahim ini sampai subuh nggak bisa selesai. Karena betapa hebatnya dari kisah beliau, Masya Allah. Tapi yang terpenting pada malam hari ini kita akan mengambil setetes dari satu lautan samudra kisah perjuangan kesabaran dan kehebatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu yang terpenting bagi kita untuk kita pelajari. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau sabar di dalam berjuang, di dalam berjuang meneladani Rasul Sallallahu di dalam berjuang dan menjadi contoh bagi kita semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya ingin membawakan kisah di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam sejak kecil beliau sudah sukses menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada beliau. Allah itu kalau sudah cinta kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji hambanya. Dan ujian hamba tadi bermacam-macam. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan apa namanya kekurangan,
kehilangan kekasih dan lain sebagainya. Ujian Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam. Dan Nabi Allah Ibrahim ini, beliau sukses di dalam segala macam ujian yang Allah berikan kepada beliau. Di antaranya ujian menghadapi umat. Mari kita bersama-sama melihat bagaimana kehebatan Nabi Allah Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wa taslim. Bagaimana hebatnya beliau di dalam menghadapi ujian umat. Kesabaran beliau. Beliau dihadapkan dengan umat yang begitu sangat keras di dalam menolak ajaran beliau. Beliau mengajak untuk beriman kepada Allah, tapi umat begitu susah menolak. Beliau menghadapi Raja Namrud bersama pasukan dan seluruh rakyat-rakyatnya. Masya Allah. Bahkan mereka adalah para penyembah-penyembah berhala, dan Nabi Allah Ibrahim di saat itu adalah satu-satunya yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Allah Ibrahim suatu saat, singkat cerita, di usia beliau 17 tahun, masih muda, 17 atau 18 tahun, usia muda. Beliau ketika itu menghancurkan berhala-berhala milik Raja Namrud yang disembah sama mereka. Ada 72 berhala kalau nggak salah itu. Satu berhala disisain oleh Nabi Ibrahim. Maka ketika itu Raja Namrud besoknya ketika melihat itu berhala patah semua, kepalanya itu hilang. Marah ini Raja Namrud bersama semua, marah. Di mana ini? Siapa ini yang menghancurkan? Sampai ditemukanlah ternyata yang menghancurkan adalah Ibrahim alaihissalam. Panggillah Nabi Allah Ibrahim. Ini anak muda, tapi dengan tegas, keberanian, lantangnya menyerukan kebaikan dan kebenaran. Nah ini pelajaran bagi kita. Walaupun kita muda, gak usah takut ketika kita menyuarakan suara kebenaran. Jangan takut untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, untuk mengajak orang kepada kebaikan dan melarang orang untuk berbuat keburukan. Gak usah takut. Walaupun konsekuensi yang kita terima pasti besar. Kita dimusuhin, kita dibenci, kita dicaci, dimaki, ya kita tahulah. Apalagi di zaman sekarang, kadang kita negur, kita dibilang sok alim, kita dibilang sok suci. Jangan sok suci, jangan sok alim, kamu dulu juga begini, kamu begitu, begini. Jangan pedulikan omongan mereka. Yang terpenting kita jalankan perintah Allah untuk mengajak orang kepada kebaikan dan menjauhkan orang dari larangan. Lihat kehebatan Nabi Allah Ibrahim. Usianya muda, nggak takut menghadapi raja yang begitu besar, dengan kekuatan yang besar dan rakyat yang banyak. Tanya sama Raja Namrud, Ibrahim, siapa ini yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kata Ibrahim apa? Tanyakan kepada berhala yang besar itu. Kata Raja Namrud, gimana bisa bicara sama berhala? Mau berhala kok diajak bicara? Kata Nabi Ibrahim, gimana kamu nyembah berhala yang nggak bisa bicara? Tanyain aja nggak bisa jawab. Kamu sembah. Kenapa kamu sembah? Marah ini Raja Namrud. Sampai hingga akhirnya singkat cerita Raja Namrud perintahkan kepada semua rakyatnya, harrikuhu wansiru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ayo bakar ini Ibrahim. Bakar ini Ibrahim. Tolong nih. Tuhan kalian apabila kalian benar-benar berbuat kebaikan. Tolong ini Tuhan kalian. Mereka membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kumpulin itu kayu bakar begitu banyak. Semua rakyat selama 3 hari ngumpulin kayu bakar semua. Sampai lokasi kayu bakar itu terkumpul bukan hanya satu kamar atau satu rumah lagi, tapi luas seperti alun-alun itu besar. Bakar itu kayu. Api sudah begitu besar. Masya Allah. Nabi Allah Ibrahim dengan tenangnya. Di saat itu orang-orang kebingungan, ini gimana mau ngelempar Nabi Ibrahim ke dalam api gimana? Kalau kita bawa, kita gandeng ini Ibrahim, orang yang gandeng juga ikut kebakar. Ini jarak berapa meter aja sudah pasti mati. Apinya besar sekali. Burung kalau terbang ada di atas api jadi burung bakar sudah. Kambing pun kalau jadi sate sudah. Nah, ini gimana membawa Ibrahim ini ke dalam api? Kalau kita lepaskan begitu saja ini bisa kabur nanti Ibrahim. Akhirnya sampai singkat cerita setan datang memberi petunjuk kepada Raja Namrud dan lain sebagainya untuk menyiapkan ketapel yang begitu besar. Allah letakkan itu Nabi Allah Ibrahim atas ketapel. Ketika Nabi Ibrahim mau dilemparkan, ketika itu para malaikat semuanya panik. Para malaikat semuanya kebingungan, khawatir mereka. Mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah, ya Rabb, khaliluka yulqa finnar. Ya Allah, kekasihmu akan dilemparkan ke dalam api. Kekasihmu akan dilemparkan ke dalam api ini, ya Allah. Masya Allah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Senang, tenang, santai saja. Huwa khalili fil ard." Dia adalah kekasihku di bumi dan aku tidak memiliki kekasih kecuali Ibrahim. Karena di saat itu memang satu-satunya yang menyembah Allah adalah Ibrahim. Dan aku adalah Tuhannya. Dan dia tidak memiliki Tuhan kecuali aku Allah. Maka kalian tenang. Fa in izaghathakum faghithu wa illa fad'uh. Kalau memang Ibrahim minta pertolongan sama kalian, silahkan tolong. Tapi kalau Nabi Ibrahim nggak minta pertolongan sama kalian, nggak butuh bantuan kalian, ya sudah tinggalin aja itu Ibrahim. Akhirnya satu persatu para malaikat memberi tawaran kepada Nabi Ibrahim untuk menolong Ibrahim. Malaikat penurun hujan bilang sama Ibrahim, maukah aku turunkan hujan? Ditolak sama Nabi Ibrahim satu persatu. Sampai akhirnya malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Tanya sama Nabi Allah Ibrahim, ya Ibrahim, alaka hajah? Oh Ibrahim, apakah kamu punya hajat? Ada yang bisa aku bantu? Kata malaikat Jibril. Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pun menjawab, ini jawaban yang luar biasa. Kita kalau ditanyain sama orang keadaan seperti itu, sudah pasti kita minta bantuan. Ya. Sudah pasti kita minta bantuan. Orang di depan kita api begitu luas nih, mau dilempar mati bentar lagi nih. Tapi lihat Nabi Ibrahim ketika ditanya sama malaikat Jibril, malaikat yang nawarin, kamu perlu bantuan, kamu butuh hajat. Kata Nabi Ibrahim apa? Amma ilaik fala. Kalau kepada kamu wahai malaikat Jibril, saya nggak punya hajat, saya nggak butuh bantuan. Aku hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmuhu bihali yughni an su'ali. Allah tahu keadaanku, maka cukup bagiku untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan menolong aku. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Masya Allah, bagaimana kekuatan tawakal, kesabaran, dan pasrahnya Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Sampai Nabi Allah Ibrahim ini dilemparkan ke dalam api. Ketika itu Allah berfirman kepada api, memerintahkan kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin dan menyelamatkan untuk Nabi Allah Ibrahim. Maka seketika itu api yang begitu besar, panas, berubah menjadi menyejukkan dan menyelamatkan untuk Nabi Allah Ibrahim. Nah, Nabi Allah Ibrahim pasrah, tawakal, dan sabar sehingga Allah beri penjagaan untuk Nabi Allah Ibrahim. Luar biasa bagaimana Nabi Allah Ibrahim kita lihat masuk ke dalam api, dibakar di dalam api, tapi tidak merasakan sedikit pun ada anggota tubuh yang terbakar ataupun kesakitan karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam firman Allah katakan, wahai api jadilah dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Dikatakan oleh para ulama, kalau Allah tidak mengatakan untuk Ibrahim, maka niscaya semua api sampai akhir zaman nanti semuanya tidak akan menjadi panas, semuanya akan dingin itu api, sejuk itu api, apa nggak bisa bakar, nggak bisa goreng gitu ya. Untung Allah firmankan, Allah perintahkan ala Ibrahim, untuk Ibrahim saja api menjadi dingin, ya, sejuk. Ada lagi ulama yang mengatakan kalau itu Allah tidak katakan menyelamatkan, maka dinginnya itu akan menyiksa Ibrahim. Orang kalau terlalu dingin juga akan tersiksa pasti. Tapi di situ Allah katakan dingin, tapi dingin yang menyelamatkan. Bukan dingin yang menyakiti, dingin yang menyelamatkan untuk Ibrahim. Allah. Sehingga Nabiullah Ibrahim di dalamnya merasakan nikmat, bahagia. Bahkan di akhir-akhir hayat beliau, beliau itu ketika ditanya sama orang, hari-hari apakah yang kamu lalui yang paling nikmat di dalam kehidupanmu? Maka kata Nabiullah Ibrahim, ketahuilah hari-hari yang paling nikmat bagiku di dalam kehidupanku adalah hari-hari yang aku lalui ketika aku berada di dalam api. Beliau merasa nikmat dan bahagia ketika di dalam api. Allah perhatikan beliau, Allah cintai beliau, Allah lindungi beliau. Bahkan Allah kirim makanan untuk beliau dari makanan-makanan surga yang dibawakan oleh para malaikat. Ya. Inilah adalah suatu pelajaran besar dari Nabi Allah Ibrahim. Hakikat gimana cintanya Nabi Allah Ibrahim kepada Allah. Gimana kuatnya tawakal Nabi Allah Ibrahim kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kehidupannya. Ini yang harus kita contoh, wahai saudara-saudariku. Ini yang harus kita contoh. Tawakal kita di mana? Ikhtiar penting, usaha penting, tapi jangan lupa serahkan hasil kepada Allah yang menguasai semuanya, yang memiliki segalanya. Allah, Allah, Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah. Jangan kita ini hidup menuntut.
Apalagi bertanya, lawalim wa kaifa qawlu dil hamak ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq. Ucapan mengapa, bagaimana, kenapa bisa begini itu adalah ucapan orang yang bodoh. Mereka menentang atas takdir-takdir Allah. Padahal Allah yang menciptakan kita. Sudah, nggak usah khawatir. Ilmuhu bihali. Allah tahu keadaanku. Kata Ibrahim apa? Allah tahu keadaanku. Aku nggak butuh sama kamu, wahai malaikat. Amma ilaik, kalau kepadamu nggak butuh. Allah tahu keadaanku dan Allah nggak akan diam. Allah pasti akan menyelamatkanku. Allah pasti akan menolong aku. Hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Ini yang harus kita praktekkan dalam kehidupan. Bisakah? Bisakah kita mengatakan seperti itu dalam kehidupan kita? Kita bersama Allah, nggak usah sedih. Kita bersama Allah, nggak usah khawatir. Serahkan segala urusan kepada Allah. Yang tenang, wahai hati. Yang sabar, yang kuat, yang teguh. Tawakal sama Allah. Tentunya di dalam tawakal sama Allah, kita harus takwa. Nggak bisa kita hanya pasrah-pasrah begitu saja, tapi tanpa takwa. Tanpa rasa takut, tanpa adanya ibadah yang benar. Kita ibadah, kita beribadah kepada Allah yang benar. Kita telah berusaha, kemudian kita serahkan segala urusan kita kepada Allah. Begitu pula urusan dunia kita. Kita telah bekerja, kita telah melakukan sesuatu, kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini kita nggak usah terlalu khawatir. Karena kita punya pengatur kehidupan adalah sebaik-baik pengatur, yaitu Allah. Ketika kita mengerjakan semua perintahnya, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan larangannya, maka Allah adalah sebaik-baik pengatur bagi kehidupan kita, pasti akan mengatur yang terbaik untuk kita. Gak usah khawatir. Ya sabiran, isbir, ibsyir. Wabashir man sabar. Wahai orang yang bersabar, sabarlah, terimalah kabar baik, dan sampaikan kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Kabar gembira apakah itu? Mereka akan mendapatkan bagian anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Nah, inilah kehebatan Nabiullah Ibrahim menghadapi umat sukses beliau. Menghadapi umat sukses, dibakar pun beliau siap dan tidak ada sedikit pun goyah di dalam hati beliau karena kuatnya pasrah dan tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Lanjut kisah selanjutnya. Masih banyak sebetulnya kisah Nabiullah Ibrahim ini ya. Kisah beliau bersama istri, kisah ujian Nabiullah Ibrahim ini banyak. Ujian beliau sama keluarga beliau Azar ya. Bagaimana beliau menentang apa namanya mendoakan ayahnya yang mana ayahnya telah menentang beliau ingin menghancurkan beliau walaupun di dalam riwayat itu bukan ayah langsung ada yang mengatakan itu adalah paman ya. Ada lagi ujian beliau ketika bersama Siti Hajar dan anaknya. Ini Nabiullah Ibrahim ini lama nggak punya anak. Setelah punya anak diuji sama Allah diperintahkan untuk meninggalkan Siti Hajar dan juga anaknya ada di padang pasir ya, yang mana nanti ada cerita sa'i ya Sofa Marwah Marwah Sofa dan lain sebagainya. Banyak kisah-kisah di dalam Nabi Ibrahim, tapi kita akan tutup dengan satu kisah yang pastinya masyhur di telinga kita setiap hari raya Idul Adha dan kurban ini cerita diulang. Tapi ini bukan maksud kita untuk membuat kita bosan, enggak, karena ini kisah sangat penting bagi kita dan hari Idul Adha ini merupakan simbol tahunan dan harus kita bawakan ini kisah supaya apa? Supaya kesadaran di dalam kita hati-hati kita ini terus tergugah. Terus tergugah supaya hati kita ini sadar enggak tidur dalam lupa dan lalai ya. Sebentar lagi akan kita kisahkan, saya minum dulu. Wah.
Alhamdulillah. Ana lanjutin sedikit, nanti setelah ini silahkan kalau ada yang mau bertanya, tanya-tanya santai, nggak apa-apa. Ngobrol santai juga nggak apa-apa, bercerita juga nggak apa-apa, karena ini memang kajian santai. Eh, Tidak ada ketegangan di dalam kajian ini, ngobrol santai aja bebas sama Ana juga nggak apa-apa. Apa yang insya Allah bisa kita bantu akan kita bantu, yang bisa kita jawab akan kita jawab, dan yang nggak bisa insya Allah akan menjadi sipan bagi kami dan akan kami sampaikan insya Allah di lain waktu ataupun melalui chat WhatsApp nanti. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kisah selanjutnya yang terpenting sebagai penutup malam hari ini, Hari Raya Idul Adha ini merupakan hari yang mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita tentang betapa pentingnya pendidikan kepada anak. Hari yang mengajarkan kepada kita tentang gimana pentingnya berbakti kepada orang tua. Dua hubungan ini, antara orang tua dengan anak dan antara anak dengan orang tua, hak ayah, ibu, dan hak anak, ini bisa kita ambil dan kita pelajari di dalam kisah-kisah yang ada di pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Nabi Allah Ismail. Langsung saja poinnya, kita telah mendengarkan ataupun sering mendengarkan kisah bahwasanya Nabi Allah Ibrahim mendapatkan mimpi wahyu. Mimpinya para nabi ini wahyu ya. Selama 3 hari berturut-turut beliau dimimpiin oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Allah Ismail. Menyembelih Nabi Allah Ismail. Mimpi pertama malam Tarwiyah, mimpi kedua malam Arafah, dan mimpi ketiga malam Idul Adha. Ya, sekarang kita seperti itu. Kemudian ini Nabi Allah Ibrahim mengajak bicara kepada putranya Ismail. Kita bisa lihat bagaimana kehebatan Nabi Allah Ibrahim. Ujiannya begitu besar ya. Beliau itu lama tak kunjung memiliki anak, 80 tahun lebih nggak punya anak. Sekalinya punya anak masih lucu-lucunya. Usia masih 7 tahun ke atas, ya Allah, masih muda. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Ibrahim, ingin mengambil sesuatu yang paling dicintai oleh Ibrahim. Allah tahu Ibrahim memiliki kambing banyak, tapi Allah nggak minta itu. Allah tahu Ibrahim memiliki harta yang lain, tapi Allah nggak minta itu. Allah tahu yang Ibrahim cintai, yang paling dicintai olehnya adalah putranya, yaitu Ismail. Maka Allah meminta sesuatu yang paling dicintai. Disinilah ilmu besar, kasih sayang, cinta, pengorbanan. Allah itu kalau sudah cinta dan sayang kepada hambanya, Allah akan mengambil dan meminta sesuatu yang paling ia cinta untuk menjadi bukti dan ujian buat itu hamba, apakah dia lebih mencintai sesuatu tadi ataukah dia lebih mencintai Allah Tuhannya. Allah itu kalau sudah sayang sama hamba, pasti Allah akan uji hamba. Saudara-saudariku semua yang ada di dalam kajian ini, Allah itu kalau sudah sayang sama seorang hamba, Allah akan uji itu hamba. Sehingga dikatakan asyadul bala al-anbiya tumal amsal fal amsal. Paling beratnya ujian itu para nabi. Kemudian yang serupa dengan para nabi, para wali dan lain sebagainya. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin besar ujian yang dia dapat. Idza ahabballah abdan ibtalah. Kalau Allah sudah cinta sama seorang hamba, Allah akan menguji itu hamba. Bahkan di dalam firman Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan saja untuk bicara, saya telah beriman, saya beriman kepada Allah, sedangkan mereka nggak diuji? Di sini sudah menunjukkan bahwasanya Allah akan menguji semua hamba-hambanya yang beriman. Orang hidup ini tak lepas dari masalah, tapi tidak semua masalah itu ujian. Ujian itu buat orang-orang yang beriman, buat orang-orang yang soleh. Tapi kalau buat mereka orang yang nggak beriman, itu bukan ujian dari Allah, tapi itu adab dunia sebelum adab akhirat. Jadi jangan dikira, wah kita ini nggak taat, nggak sholat, nggak gini, sekalinya dapat musibah, wah lagi diuji sama Allah. Diuji mananya? Ente nggak pernah masuk sekolah ujian. Ya.
Ujian itu buat mereka yang ibadah, yang taat sama Allah, itu ujian. Kalau enggak, itu namanya adab. Atau pelebur dosa kalau bagi orang beriman, dilebur dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ujian-ujian yang ada. Dan ujian itu banyak hal. Sebagaimana tadi di awal Anda sampaikan, ada orang diuji dengan sakit, ada orang diuji dengan kekurangan harta, ada orang diuji dengan ditinggal kekasihnya. Banyak sekali macam ujian yang Allah berikan. Dan semua orang memiliki kadar ujian yang berbeda-beda. Tapi ketahuilah, Allah itu maha baik. Allah itu maha cinta. Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Makanya, perkara orang mukmin itu sebetulnya mudah dan indah semuanya. Bahkan Rasul mengatakan, ajaban, li'amril mu'min anna amrahu kullahu khair. Aku ini merasa heran sama orang mukmin. Kenapa? Perkaranya semuanya baik. Walaysa dzaka li ahad illa lil mu'min, dan itu tidak Allah berikan kecuali kepada siapa? Orang mukmin. Maksudnya perkaranya semuanya baik itu gimana? Begini, kata Rasulullah. Idza asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa idza asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Orang itu hidup di dunia pasti tak lepas dari dua hal. Kadang dia dapat ujian, kadang dia dapat nikmat. Dah perputaran roda itu seperti itu. Hari ini senang, besok susah, nanti ada senang, ada susah, lagi diuji, lagi dapat nikmat, uji, nikmat, begitu terus. Dan orang mukmin itu semuanya nikmat. Allah beri semuanya perkaranya bagus, baik buat dia. Kenapa? Dari dua roda ini, dari dua perputaran ini, semuanya baik buat orang mukmin. Kalau dia dapat ujian, sabar, dapat pahala. Kalau dia dapat nikmat, dia mau bersyukur, dapat pahala. Semuanya pahala. Semuanya kebaikan buat orang mukmin. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasab wala wasab wala ham wala huzn wala adha wala gham hatta syauqah yusyaquha illa kafarallahu biha khatayah." Tidaklah menimpa kepada seorang muslim baik dari rasa capek ataupun rasa lelah ataupun kesumpekan ataupun kesedihan ataupun penyakit ataupun gangguan, bahkan duri yang menusuk kaki dari orang mukmin, itu semua akan menyebabkan gugur dosa-dosanya. Allah begitu cinta sama kita sehingga Allah menggugurkan dosa kita, bukan hanya dari kebaikan, bahkan keburukan yang kita dapatkan, musibah, ujian, ya, duri menusuk itu sudah menjadi penggugur dosa. Sumpek mengukur dosa, capek gugurin dosa, sedih gugurin dosa. Orang sumpek itu gugurin dosa. Ada orang-orang yang dosa-dosanya itu tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali melalui ma'isyah, melalui pekerjaan. Kadang dibuat kerjanya susah, kadang dibuat kerjanya bangkrut, kadang dibuat kerjanya rugi, kadang dibuat nggak berhasil, kadang dibuat hancur, kadang disitulah letak kesumpekan, kejenuhan dia, dan disitulah letak pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tergantung dia mau bersabar atau nggak sabar. Kalau dia bersabar, faman sabara falahu sabr. Kalau orang sabar dia dapat pahala sabar. Tapi kalau jazia, kalau dia nggak sabar, dia marah, dia murka, dia katakan kenapa Allah begini, kenapa Allah jahat, kenapa, mengapa, bagaimana, gimana. Nah, orang-orang seperti ini dia adalah orang-orang yang gagal di dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwani rahimakumullah. Saudara-saudariku insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Supaya nggak terlalu malam, ya ini langsung aja kita membahas kepada intinya. Pembahasan ujian yang Anda mau sampaikan, intinya tadi cerita Nabi Allah Ibrahim dengan putranya Ismail. Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah, lagi senang-senangnya punya anak, lama nggak punya anak, diberi anak, diperintahkan Allah melalui mimpi, diperintahkan nyembelih sendiri. Ya bisa kita bayangin, kita lama nggak punya anak, diberi anak, kemudian diperintahkan untuk nyembelih anak kita lewat mimpi juga perintahnya. Kalau lewat langsung mungkin kita masih percaya. Kalau lewat mimpi, kita bisa mengatakan, cuma mimpi, cuma mimpi. Tapi ini ujian bagi Nabi Allah Ibrahim. Dan nyembelihnya dengan tangan sendiri. Bisa kita lihat, Allah, berat. Kita tahu orang tua lama nggak punya anak, ketika punya anak senangnya seperti apa. La ilaha illallah. Kita tahu orang tua terkadang anaknya banyak aja. Jangankan satu, anaknya banyak. Meninggal satu, anaknya itu sedihnya luar biasa. Apalagi anaknya satu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi Nabi Ibrahim sukses. Beliau panggil anaknya, beliau ajak bicara anaknya Ismail. Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuk fandur madza tara.
Wahai putraku tercinta, aku melihat kamu di dalam mimpiku, bahwasanya aku menyembelihmu. Maka gimana pendapatmu? Kita bisa melihat bagaimana jawaban cerdas dari anak yang soleh, anak yang patuh, anak yang taat. Nabiullah Ismail mengatakan, Qala ya abati f'al ma tu'mar. Wahai ayahku tercinta, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepada Allah. Ni'mal aun anta ya waladi. Inilah sebaik-baik penolong, sebaik-baik yang membantu untuk taat adalah seorang anak yang soleh. Mengatakan kepada ayahnya dengan lantang, ya hei ayahku, lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Ini perintah yang sudah nggak masuk akal, tetapi anak yang soleh, taat, dan patuh sampai pada titik yang tidak masuk akal. Menyembelih kita ya. Orang tua kita ini kadang cuma minta kepada kita, ayo kamu masuk sekolah ini nak. Itu pun kadang kita tantang kok. Nggak mau bu, nggak mau pak. Atau mau dijodohin, nak kamu sama ini ya. Nggak mau bu, nggak mau pak. Padahal masih sesuatu yang masuk akal. Apalagi kita diuji sesuatu yang nggak akal, nggak masuk akal. Apalagi cuma lewat mimpi. Ya Allah, ya Allah. Ya, ini mimpi para nabi itu wahyu ya. Jangan disamakan juga ya. Ini mimpi para wahyu itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Allah Ismail luar biasa. Bagaimana patuh dan taatnya beliau kepada ayahandanya, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Akhirnya berangkatlah ini. Singkat ceritanya berangkatlah ini Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail. Masya Allah. Dan sampai singkat ceritanya ketika mau disembelih, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, sungguh telah benar mimpi kamu, kebaikanmu. Ini adalah ujian dariku. Wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami akan beri kepada kamu tebusan, yaitu binatang sembelihan domba yang besar. Tadi pisau yang mau disembelihkan kepada Nabi Ismail ini nggak bisa-bisa. Ya, dan subhanallah, itu di situ sebetulnya banyak cerita panjang, tapi karena singkatnya waktu, nggak bisa kita ceritain semua. Tapi intinya kita dapatkan bagaimana taat dan patuhnya Nabiullah Ismail. Ini yang menjadi pelajaran besar bagi kita. Dan bagaimana suksesnya Nabiullah Ibrahim dari ujian. Kalau yang ujian yang tadi dibakar dan lain sebagainya, kita sudah tahu jawaban hasilnya, pemberian Allah seperti apa. Kalau di sini, kita juga melihat bagaimana ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabiullah Ibrahim sukses diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah balas, dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail diganti dengan domba yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan lagi kepada Nabi Ibrahim, wa basyarnahu bi Ishaq wa nabiyyan minas shalihin. Allah tambah kepada Nabi Ibrahim seorang putra yang namanya Nabiullah Ishaq, Masya Allah ya. Tadi anaknya yang tadinya mau disembelih, aslinya mau mati, nggak jadi hidup, diganti sama domba. Kemudian diberi lagi hadiah sama Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan putra ya, yang namanya Nabiullah Ishaq. Kemudian cerita Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail ini, Allah janji, wa tarakna alihi fil akhirin. Kami akan buat ini cerita ini terus dikenang sepanjang masa. Dan alhamdulillah sudah ribuan tahun yang lalu, tapi sampai saat ini kita masih mendengar kisah daripada kepatuhan, tundukan dari seorang anak kepada orang tua, dan bagaimana lolosnya dan hebatnya orang tua yang mengorbankan segala yang dia punya, yang dia cintai, yaitu putranya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita diminta oleh Allah sesuatu yang kita cintai, apa kita berikan? Harta, uang, nggak usah banyak-banyak, kita 100.000 aja kadang masih berat kok. Apalagi pakaian yang paling kita cintai, pakaian yang paling kita suka, apalagi handphone dan lain sebagainya, perhiasan-perhiasan kita juga. Kita masih susah memberikan di jalan Allah. Padahal kata Rasulullah SAW, kalian ini gak akan sempurna iman kalian ini sampai tunfiqu mimma tuhibbun, kalian mau menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Kalau sudah kalian menginfakkan sesuatu yang paling kalian cintai, disitulah akan sempurna iman kalian. Allahu Akbar. Dan di sini juga kita melihat bagaimana kehebatan seorang anak yang soleh.
Kita ini kalau memiliki anak yang soleh ini adalah harta yang berharga, harta yang paling berharga, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ya. Karena semua amalah, semua itu akan menjadi binasa, hancur, fana, kecuali anak-anak soleh kita. Doa-doa mereka akan sampai kepada kita ketika kita telah meninggal dunia. Mobil setelah puluhan tahun akan jadi rosokan. Kalau kita meninggal pun dipakai orang lain. Pakaian pun juga akan lain, akan rusak, hancur. Uang dan lain sebagainya pun akan hilang, akan habis ya. Tapi anak selamanya akan menjadi anak kita, nggak akan milik orang lain. Kalau uang dan lain sebagainya akan dimiliki oleh orang lain kalau kita meninggal. Pakaian akan dipakai orang lain, kendaraan dipakai orang lain, rumah dipakai orang lain. Tapi kalau anak nggak ada, jadi anak orang lain nggak ada. Selamanya anak itu adalah anak kita, ya anak kita. Makanya harta paling berharga adalah seorang anak. Makanya penting kita di dalam mendidik anak. Kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah pemimpin. Antum ada pemimpin dalam keluarga, antum ada pemimpin dalam masyarakat, antum ada pemimpin. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang kalian pimpin. Bahkan kita semua ini adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan masih banyak hikmah yang ada di dalam kisah-kisah beliau. Tapi anak kira sudah cukup, ini sudah 1 jam setengah, ya hampir 1 jam setengah. Dari jam 8 jadwalnya antum habis setengah 10. Ana kembalikan kepada admin dan semua yang ada di sini. Silahkan kalau ada tanya jawab sampai baterai Anda habis ya. Ini masih ada tapi berapa persen? Nanti kemungkinan Anda cek setelah ini. Sambil perjalanan pulang aja. Ya, lanjut ke tempat. Akbar, Akbar. Ayo silahkan kalau ada yang bertanya silahkan. Akbar, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh bertanya? Afwan Ukti, sebentar ya. Masya Allah, tabarakallah, itulah penyampaian materi dari Habib Abdul Qadir. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, kita ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada seluruh teman-teman, dipersilakan untuk bertanya. Bisa melalui on mic atau menulis di kolom chat. Untuk on mic, kita batasi 2 penanya. Dan untuk di kolom chat, kita batasi 3 pertanyaan. Baik, teman-teman bertanya sesuai temanya ya teman-teman. Buat teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Tadi Ukti Safi ingin bertanya. Afwan Ukti Safi, apakah ingin bertanya? Kalau untuk di luar materi, saya akan tanyakan ke Habibnya sebentar ya. Marhaba, marhaba. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mau pertanyaan apapun silahkan. Mau cerita juga Nah, silahkan. Sering juga silahkan. Yang penting jangan tanya yang aneh-aneh ya. Bebas, bebas. Kalau sudah tanya-tanya pribadi ini jangan, santai aja. Mau tanya apa aja gitu. Yang penting anak bisa jawab, anak jawab. Kalau anak nggak bisa jawab, wallahu a'lam. Ntar mungkin bisa anak carikan di kitab dulu. uh, Fodol. baik Habib, untuk Ukti Safi dipersilakan untuk bertanya ke Habibnya ya. Tafadol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safi dari Sulawesi. Saya ingin bertanya, di luar dari materi, apa yang Habib sampaikan? Saya cerita sedikit. Tadi saya juga awalnya ikut kajian. Sebelum dari sini, saya ikut kajian. Saya juga sempat bertanya, tapi pertanyaan saya itu belum mendapatkan jawaban. Nah, saya ingin bertanya di sini, apakah boleh?
Afwan Habib, gimana Habib? Silakan, silakan. Kalau kita bisa jawab, kita jawab. Santai kok. Bismillah. Baik, saya ingin bertanya, cara menyikapi para ustadz-ustadz atau para ulama yang ketika saya bertanya mengenai materi apa yang mereka sampaikan dalam mengisi kajian ya. Dalam mengisi kajian, saya tidak menemukan jawaban yang pas dengan apa yang saya tanyakan. Dan ketika saya meminta mereka memperjelas, tapi saya tuh takut-takut karena sempat saya dibully kemarin sama ustadznya. Nah, nah kalau saya gak nanya dan minta kejelasan, saya tuh juga yang uring-uringan karena penasaran. Saya mau cari jawabannya di YouTube juga takut, malah sesat. Takut karena gak jelas itu ilmunya dari siapa. Nah, saya minta solusi dari pertanyaan saya. Gimana? Silakan, silakan. Langsung aja pertanyaan, nggak apa-apa. Insya Allah, kalau misalnya bisa dibantu, ya kita jawab. La ilaha illallah. Itu sudahkah pertanyaannya begitu atau ada pertanyaan tambahan? Itu tadi kan seperti ungkapan aja. Iya, Bib. Itu pertanyaannya. Oh, jadi intinya pertanyaannya tuh ketika tanya sama ustadz-ustadz, materi dan lain sebagainya, tapi tidak mendapat jawaban yang gimana tadi? Puas, malah dibully atau gimana tadi? Tidak mendapat jawaban yang pas, malahan jawaban dari pertanyaan saya itu di luar Nurul. Nggak masuk ke pertanyaan saya. Ya, marhaba. Jadi begini ya, ini di luar tema kajian kita, cuma nggak apa-apa. Ana ingin mengingatkan sama antum orang, kalian orang ini kan Ana juga nggak kenal semuanya. Dunia medsos ini gimana? Kita kan nggak tahu siapa dia, orangnya gimana, ilmunya dari mana, belajarnya di mana, kitabnya apa, gurunya siapa, dan lain sebagainya. Makanya kita perlu berhati-hati di dalam mengambil keilmuan, mendengar sesuatu, mengkaji sesuatu di dalam aplikasi-aplikasi medsos, apapun itu. Nah, ketika kita ingin mendengar kajian, pertama yang harus kita lihat adalah siapa yang mengisi. Siapakah dia? Ketika kita berguru, jangan asal-asal dalam milih guru. Apalagi sekarang ini sudah bermacam-macam orang pandai bicara, tetapi tidak memiliki sanad keilmuan yang jelas. Laulal isnad laqala man sa'ah. Kalau bukan karena isnad, bukan karena sanad, orang itu akan dapat bicara semau mereka. Mereka akan bicara asal-asalan. Maka ketika berguru, lihat dulu gurunya siapa. Oh, fulan, ustadz begini, gus begini, kiai begini, habib begini. Nah, kita ini diperintahkan husnudzon, baik sangka sama semua orang. Semua orang punya kebaikan dan kita bisa mengambil kebaikan dari semua. Nah, tapi di dalam guru kita harus berhati-hati. Nah, karena inilah yang dianti-wanti sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhafu alaikum asyad minad dajjal. Kata Rasulullah, aku lebih takut kepada kalian, lebih yang aku takuti adalah aku lebih takut untuk kalian, lebih aku takuti dari dajjal, yaitu siapa? Para ulama usu, ulama-ulama yang buruk. Siapa ulama usu? Ini adalah ulama dunia. Siapa ulama dunia? Adalah mereka yang menggunakan ilmu tetapi tidak sesuai dengan muradillah wa muradi Rasulillah. Tidak sesuai dengan tujuan Allah dan tujuan Rasulnya. Mereka mempermainkan ilmu. Nah, sehingga banyak yang menyesatkan orang. Nah, jadi seperti itu dulu. Pilih dulu ustadznya siapa, gurunya siapa, kiainya siapa, habibnya siapa. Banyak dokter asal-asalan. Kita tinggal pilih dokter yang benar-benar dia dokter. Jangan asal-asalan. Nanti bukannya sakitnya sembuh, malah tambah sakit, bisa mati gitu. Jadi kita harus benar-benar di dalam berguru, cari guru yang sungguhan. Tak kasih gambaran. Ada mobil mainan, ada mobil beneran.
Kalau mobil mainan itu hanya dapat dilihat aja, dikatain bagus, keren gitu, tapi nggak bisa nyampein kamu ke tujuan. Bisa mobil mainan bawa kamu ke Jakarta? Nggak bisa. Mobil mainan yang kamu bawa ke Jakarta ya. Tapi kalau mobil sungguhan, walaupun itu jelek, kalau selagi mesinnya bagus, dia bisa jalan, itu bisa mengantar dan membawa kamu untuk sampai ke Jakarta tujuan kamu. Begitu pula ulama, ada ulama beneran, ada ulama-ulamaan. Sekarang pinter bicara sedikit sudah dipanggil Gus, sudah dipanggil Ustadz, sudah dipanggil Kiai besar atau Habib siapa ya. Padahal belajar nggak pernah, mondok nggak pernah, berguru nggak pernah. Ya nggak semua harus mondok, enggak. Tapi dia harus punya sanad yang jelas dan belajar yang benar. Nggak boleh asal-asal bicara aja. Nanti ilmunya dari mana? Syekhu Google, wal YouTube, wal Facebook, wal TikTok. Ha? Cari guru yang jelas sanadnya sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi. Kalau mobil beneran, walaupun nampaknya nggak keren ataupun biasa-biasa, tapi bisa membawa kamu ke tujuan. Ulama juga begitu. Jangan kamu cari kerennya aja. Sekarang semuanya rusak karena apa? Perempuannya rusak. Yang rusak pertama itu sebabnya perempuannya rusak. Kalau sudah perempuannya rusak, perempuannya murahan, perempuannya sekarang ya Allah, kita melihat ini di dunia masyarakat ya Allah, pada gegatelan ya. Ada yang tampan sedikit, ada yang pintar bicara sedikit, ada yang begini sedikit. Wah, semuanya menjatuhkan harga dirinya. Aduh, calon suami, aduh, calon ini, aduh. Akhirnya ustadz atau orang yang punya ilmu dan lain sebagainya itu wibawa hilang. Dan mulai tampaklah orang-orang yang keluar tanpa memiliki ilmu dan tidak memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga nggak memikirkan gimana tanggung jawab di hadapan Allah dan Rasul. Mereka nggak memikirkan itu, yang penting hanya mereka gunakan untuk mainan aja. Sedangkan ustadz-ustadz yang istiqamah, yang berdakwah, yang mengajar, yang tak kenal lelah di kampungnya, untuk tetangganya, untuk jamaahnya, mereka sudah nggak dianggap lagi, sudah nggak dilihat lagi. Yang dilihat adalah yang keren, yang modif, yang style, yang muda, yang begini, yang begitu. Nah, jadi hati-hati dalam memilih guru, itu pertama caranya. Kemudian kamu ketika bertanya dan yang ditanya tidak dapat menjawab dengan jelas, nggak usah sakit hati ataupun nggak usah merasa belum terpuaskan kemudian kamu menjelekkan mereka ataupun sebaliknya. Sudah, kalau nggak bisa dijawab ya sudah. Justru ustadz yang beneran, ustadz yang sungguhan itu ketika ditanya dan mereka nggak bisa menjawab, mereka akan bicara, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Itu ustadz yang beneran. Kalau ada ustadz semua pertanyaan bisa dijawab, ini perlu diragukan keustatannya karena dia bisa asal bicara. Nah, orang sekelas ulama madhab, Malik dan lain sebagainya pun mereka ketika ditanya nggak semua bisa mereka jawab. Ada beberapa pertanyaan yang mereka jawab dengan wallahu a'lam. Apalagi ulama model kita ya, nggak semua kita tahu. Nah, jadi kalau ada orang semuanya dijawab itu justru mencurigakan dia bukan benar-benar ustadz. Kemudian yang ketiga, ketika kamu dibully atau dihina, dicaci dan lain sebagainya, gimana caranya? Kamu keluar aja dari lingkungan itu. Orang kalau sudah mencaci, menghina dan sebagainya itu menunjukkan bahwasanya lingkungannya buruk, nggak bagus. Keluar aja dari lingkungan itu, cari lingkungan lain yang lebih baik. Yang terpenting kamu jangan membalas cacian dengan kedengkian, keburukan dan lain sebagainya. Sudah diem aja. Kalau ada kotoran najis jangan ditambahin najis. Kalau ada cacian jangan dibalas cacian, tambah najis, tambah kotor. Kalau ada cacian tinggalin aja atau kamu siram dengan air, kamu balas dengan kebaikan, kamu puji, kamu beri hadiah dan lain sebagainya begitu. Wallahu alam, ana kurang tahu lebih jelasnya untuk arah pertanyaannya kemana. Tetapi ini jawaban ana untuk memberi saran-saran antum ketika belajar di media sosial. Yang pertama, pilih guru yang tepat. Jangan semua guru kamu ambil. Ya, kemudian yang kedua tadi dan dilanjutkan apa namanya yang ketiga, ketika kamu dibully, ya usah dihiraukan, kamu tinggal aja lingkungannya. Ya, yang penting kamu terus semangat di dalam mencari ilmu. Insya Allah Allah beri jawaban ya, ya, bagi kamu ya. Jawaban-jawaban yang memuaskan insya Allah. Masya Allah, tabarakallah, syukron Habib atas jawabannya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Ukti Aisyah. Kepada Ukti Aisyah, dipersilakan untuk bertanya. Tafadol Mashkuro.
Baik, Ukti Aisyah sudah bertanya di kolom chat. Ana beralih ke pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan dari Ukti Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, Ana Aisyah dari Banyuwangi. Ana mau bertanya, jika sholat Idul Adha kan sunnahnya itu harus pulang sholat Idul Adha kan harus berada di Nibib. Tapi saya kan Ana lumpuh, misalnya kita pulang ke jalan yang sama itu, apakah diperbolehkan Habib? Sekian terima kasih. Kepada Habib dipersilahkan. Alhamdulillah. Jadi untuk sholat Idul Adha, sunnah sholat Idul Adha itu, la ilaha illallah, makasih. Nah, sunnah sholat Idul Adha itu sunnahnya untuk laki-laki, untuk laki-laki, untuk perempuan di rumah lebih baik. Apalagi melihat keadaan sekarang, ketika keluar perempuan-perempuan malah akan membawa fitnah. Jadi lebih baiknya perempuan itu di rumah, nggak berangkat sholat sunnah Idul Adha. Kemudian kalau membahas ada kesunahan ketika berangkat sholat Jumat atau sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Ada kesunahan untuk berangkat dan berpulang, apa namanya, uh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ada kesunahan untuk mereka berangkat dan pulang berbeda jalan, ya, berbeda jalan. Tapi itu cuma sunnah, bukan larangan. Kalau yang antum tanyakan tadi, dilarangkah ketika pulang dengan jalan yang sama? Sebetulnya nggak ada larangan. Apalagi kaki lumpuh dan lain sebagainya, di rumah lebih baik. Iya benar. Ada yang mengatakan pendapat bahwasannya kalau sholat Idul Fitri sama Idul Adha, perempuan ikut disunahkan. Iya. Tapi sekarang ya kita melihat keadaan umat, yang lebih selamat itu yang di rumah untuk perempuan. Lebih selamat untuk di rumah. Nah, dan itu uh, lebih aman bagi mereka. Karena perempuan-perempuan kalau tua dan lain sebagainya nggak apa-apa. Kalau sekarang nggak, muda-muda semuanya keluar dan mempercantik pakai bedak wewangian ini, akhirnya jadinya haram. Ya. Kenapa? Karena kesunahan itu hanya untuk perempuan yang tidak dapat menimbulkan fitnah. Kalau untuk perempuan yang menimbulkan fitnah, nanti bakal ada ikhtilat, nanti bakal ada begini begitu, wah, malah hukumnya menjadi haram. Jadi lebih baik apa namanya, perempuan-perempuan sholat sunnah di rumah kalau mau sholat sunnah. Jadi nggak ke masjid begitu, itu lebih menyelamatkan. Untuk masalah jalan seperti tadi yang Anda sampaikan, ada kesunahan jalan berbeda itu sunnah, tapi bukan wajiban. Jadi nggak ada larangan. Berangkat dari jalan A, pulang juga lewat jalan A, ya nggak masalah. Nggak masalah. Masya Allah, tabarakallah, syukron Habib atas jawabannya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ukti Siska Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, untuk amalan yang dilakukan mulai malam hari ini sampai besok hari Arafah itu apa saja ya Habib? Kepada Habib dipersilahkan. Tafadol Mashkuro. Untuk amalan hari ini, tadi sudah anak kupas di awal panjang. Ya, untuk amalan hari Arafah, yang terutama adalah puasa sunnah Arafah. Nah, kamu niatin puasa sunnah hari Arafah. Kalau yang lagi halangan dan lain sebagainya, sudah kamu banyakin dikir, insya Allah juga dapat pahalanya seperti orang yang berpuasa. Ya. Jadi paling afdal puasa sunnah hari Arafah untuk malam hari ini. Ya. Kemudian ditambah amalan-amalan tadi, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak mungkin, kalau bisa 1000.
kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, kalau bisa 1000. Kemudian membaca ayat kursi kalau bisa 360. Itu amalan di hari Arafah. Untuk zikir dan lain sebagainya banyak. La ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur, la ilaha illallah adadal layali. Itu semua ada di teks-teks. Ana lupa itu teksnya apa aja. Banyak disebar sama orang-orang doa hari Arafah. Nah, ada juga doa hari Arafah Imam Sayyidina Ali Zainal Abidin, ada juga doa hari Arafah Habib Ali Al-Habsyi, ada doa Arafah, banyak banyak macam doa Arafah. Intinya mulai malam hari ini sampai besok yang dianjurkan paling besar adalah puasa tentunya. Kemudian yang kedua adalah perbanyak zikir. Nah, perbanyak zikir di hari Arafah seperti itu. Insya Allah perempuan-perempuan yang halangan dengan kalian menyiapkan buka dan lain sebagainya, kalian akan mendapat pahala orang yang berpuasa sama. Masya Allah, tabarakallah, syukron Habib atas jawabannya. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kita ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian kata motivasi. Kepada Habib Abdul Qadir, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadul mashkuro. Penyampaian apa ini? Penyampaian apa? Kata motivasi, Habib. Motivasi apa? Motivasi, wah kayak orang motivator akhirnya. Ya, kepada semua ikhwani wa akhwati, semuanya saudara-saudari umat muslimin wal muslimat, dimanapun kalian berada, jangan lupa makan, terus semangat menjalani hidupan. Ya, gak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Terus ingat Allah, Allah bersamamu, dan hakikat berkorban bukan hanya ketika Idul Adha kita mengorbankan kambing, sapi, dan binatang ternak kita, enggak. Tapi hakikat berkorban adalah di setiap hari. Apa yang telah kita korbankan dalam kehidupan kita untuk Nabi Muhammad. Harta kita sudah kita korbankankah untuk Nabi Muhammad SAW? Contoh gaji kita, uang yang kita dapatkan, dan lain sebagainya, sudah kita korbankan di jalan Allah. Membantu anak yatim, membantu fakir miskin, memberi tetangga kita, kemudian membantu majelis ilmu, membantu pondok pesantren. Berkorban juga di sini mengajarkan tentang apa yang kita miliki untuk orang tua kita. Tadi kita telah mendengar kisah yang hebat Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Bahkan nyawa Nabi Ismail pun siap diberikan untuk ayahnya. Dan kita sekarang ini, apa yang telah kita berikan untuk orang tua? Bakti sama orang tua, jangan lupa. Apa yang kamu beri kepada orang tua, itu pasti Allah akan ganti dengan berkali-kali lipat. Sekarang kita tanyain kepada diri kita masing-masing yang sudah kita korbankan dan kita berikan untuk orang tua kita apa? Sudahkah kita memberi kepada mereka sesuatu yang membuat mereka bahagia? Ketahuilah, Allah itu ketika meminta kepada kita, Allah itu bukan mengambil, tapi Allah itu mengganti. Jadi jangan dikatakan Allah ambil uang saya, Allah ambil harta saya, Allah ambil binatang saya, Allah ambil. Enggak. Allah bukan mengambil, tapi Allah mengganti. Apa yang kamu keluarkan di jalan Allah, Allah akan ganti dengan kali lipat dan lebih baik dari itu. Jadi hakikat berkorban ini bukan hanya ketika besok ngorbanin kambing, sapi, dan motong itu saja, enggak. Tapi kita korbankan segala yang kita miliki untuk Allah dan Rasulnya, apapun itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyiakan kebaikan-kebaikan hambanya. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah, itulah penyampaian kata motivasi yang sangat luar biasa dari Habib Abdul Qadir. Semoga bisa memotivasi kita semuanya. Baik, acara selanjutnya pembacaan doa kepada Habib Abdul Qadir. Dipersilahkan. Tafadol mashkura. Ini kok anak semua ini, sak doa, sak motivasi, sak semua. Ayo bismillah, semua yang ada di sini doa. Bismillah bil qabul tamam rasul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa seluruh jamaah-jamaah kita, dan diterima seluruh amal ibadah kita semuanya di malam Arafah ini. Allah pandang kita dan Allah sampaikan semua hajat kita. Insya Allah semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, zahiran wa batinan, berkah rezekinya, berkah hidupnya, khususnya pejuang para jomblo-jomblo wati fisabilillah. Insya Allah segera mendapat jodoh
soleh, solihah. Yang punya hutang, insya Allah cepat lunas hutangnya. Yang punya masalah, insya Allah diangkat semua masalahnya. Semuanya kabul. Bibarakatir Rasul. Dah nggak usah khawatir. Terus munajat, terus berbuat baik, terus tebar kebaikan. Insya Allah apa yang kita tanam dari kebaikan tidak akan mungkin hilang dari kita, justru akan kembali dengan hal yang indah dan lebih indah dari apa yang telah kita berikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon Amin. maaf kepada semuanya, mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.